Halo semua, assalamualaikum teman-teman. Ini beberapa video dari tanaman buahku yang sedang berbuah, teman-teman. Ada pisang, markisa, ada belimbing, rambutan, ada nanas, dan ini ada bunga timun betina yang mau aku bantu penyerbukan ya teman-teman. Jadi ini aku ambil bunga jantan, aku buang bagian petalnya, kemudian nanti langsung aku tempelkannya ini bagian serbuk sari ke kepala putik bunga timun yang betina. Ini adalah bunga kemuning teman-teman, mirip bunga melati ya. Bunga kemuning ini sangat wangi teman-teman, dan mudah untuk ditanam ya. Ini bakal benihnya yang warna merah, dan tanaman ganyongku udah tinggi banget teman-teman. Ini yang satu planter bag tumbuh sangat subur, sudah setinggi ini. Ini tanaman timun yang di belakang seperti biasa selalu ada oteng-otengnya sebagai penunggunya teman-teman. Suka banget dengan daunnya. Ada bekicot karena memang di pekarangan di tempatku deket sawah atau deket rawa ya teman-teman, jadi banyak bekicot. Ini timun yang di bagian belakang di sekitaran lanjaran kacang panjang teman-teman. Pagi ini cerah ya, cuacanya seperti biasa, awannya cerah, tapi nanti sesekali ada hujan teman-teman. Siapa yang kenal dengan ulat di tanaman jeruk ini teman-teman? Di tanaman daun jerukku ini sangat jarang, hampir nggak pernah ya ada ulatnya, tapi kali ini ada satu yang aku lihat. Berkebun itu seru ya teman-teman, banyak hal yang kita bisa temui, terutama hewan-hewan yang biasa ada di tanaman di kebun kita. Halo semua, assalamualaikum. Dari kebun pekarangan teman-teman, ini aku ada daun kasbia atau daun singkong. Jadi kemarin sore aku panen buat dimasak, tapi karena aku tergesa-gesa dan aku potek ada yang bagian tuanya ya, nggak ambil pucuknya aja, karena sekalian pohonnya itu dipotek lebih panjang ini untuk tangkainya supaya nanti dia lebih pendek, terus nanti ada tunas lagi. Nah ini sisanya aku mau kasih makan ke marmut teman-teman, biasanya dia suka, dan kebetulan belum ada rumput ya, aku belum cari rumput, jadi ini aku mau kasih daun kasbinya ke marmut teman-teman. Biasanya dia suka ya dengan daun kasbi ini. Nah itu dia lahap banget.
Ini yang paling kecil udah sebesar ini teman-teman, marmut yang bayi ya, waktu itu aku pernah videoin, dia udah sebesar ini. Kalau yang lainnya udah kelihatan bulat-bulat. Ini yang paling anakan ini. Lagi ini aku mau petik cabai, ada buah juga, ada sayur. Kita lihat nanti ya apa aja yang aku bisa panen. Kayaknya lumayan banyak. Aku punya nanas di sana udah, sebenarnya sudah lewat ya, mungkin sudah terlalu matang, tapi sengaja aku buat dia matang pohon. Cuman ini sudah lewat beberapa hari teman-teman untuk aku panen, dan dia udah kuning banget. Biasanya nanas itu rasanya manis banget dan airnya itu sangat banyak ya. Kalau benar namanya itu nanas Bogor atau Bokor ya teman-teman. Jadi rasanya sangat manis, buahnya besar biasanya, atau yang sebelumnya buahnya itu lebih besar teman-teman. Ini enggak terlalu, ini lebih kecil dari yang sebelumnya ya, tapi lumayan besar dan kelihatannya bagus ya, karena beberapa minggu ini belakangan teman-teman di tempatku banyak banget tikus. Tikusnya itu merusak tanaman-tanaman aku ya. Jadi tanaman kacang, buahnya itu dimakanin tikus. Terus di belakang itu tanahnya sangat-sangat kacau, berantakan, di apa, diacak-acak itu, digali-gali sama si tikus teman-teman. Oke, langsung aja ya, kita mau petik dari arah depan. Nanti aku mau petik cabai dulu, terus kita nanti jalan ke belakang. Di sana aku ada pisang tapi belum kuning teman-teman, kayaknya itu udah mulai menjelang tua ya, daunnya sudah mulai kayak robek-robek gitu. Ada beberapa juga udah kecoklatan tapi belum ada yang kuning. Mungkin bakal ditunggu agak kuning sedikit ya baru bisa dipanen. Kalau sebelumnya itu dipanen waktu belum kuning teman-teman, karena buahnya itu sangat besar-besar banget setiap buah pisangnya. Takutnya tuh biasanya kalau nggak cepat dipanen, kondisi udah tua terus nggak cepat dipanen, takutnya pecah kalau kita harus menunggu kuning. Nah yang kondisi yang buah kali ini belum tahu ini bakal dipanen saat kondisi tua sebelum kuning atau menunggu kuning ya buahnya. Ini pisangnya teman-teman, kelihatan udah apa ya, berisi begitu. Mungkin sebentar lagi bakal bisa dipanen. Aku ada timun di sini. Cuacanya panas banget teman-teman. Ini timun baby, timun lalap. Ini cuaca panas, cabai-cabai hijauku, cabai jenis rawit hijau ya, dia banyak yang merah teman-teman. Cabaiku seperti biasa, buahnya banyak tapi banyak juga yang terkena jamur ya teman-teman. Kemarin nyemai tapi gagal, dimakanin, kayaknya dimakanin hewan ini teman-teman, kaki seribu atau ulat gagak itu, ulat yang kecil-kecil itu. Jadi gagal, belum punya semaian lagi aku. Ini aku ada buah murbei, kali ini aku bisa panen. Cuacanya panas ya, jadi mungkin dia, aku campur dengan cabai dulu, cepat matang nih. Di bagian depan cabai aku banyak yang terkena jamur ya teman-teman, jadi aku mau panen cabai hijaunya ya, bakal banyak panen cabai hijaunya aja. Teman-teman berkebun
sini ada teman-teman yang suka bunga anggrek nggak? Aku selain suka tanaman sayur, buah ya, aku suka dengan bunga anggrek teman-teman. Dan ini aku tempel di pohon putsa ya. Yang di sini lebih ke alami bertumbuhnya teman-teman. Aku nggak pakai fungisida, aku nggak pakai vitamin B1 juga. Tapi kalau untuk tanaman anggrekku yang di sebelah barat rumah ya, itu aku pakai perawatannya pakai kimia ya teman-teman, secara kimia ya. Kalau di sini aku nggak pakai fungisidanya karena ada tanaman cabeku. Aku nggak mau untuk tanaman cabeku terkena fungisida ataupun vitamin B1 kimianya ya. Di sini ada yang sudah mulai ini spike. Mudah-mudahan spike ya, bukan keki. Karena kadang ada juga yang tumbuh keki di bagian ini ya, pucuknya. Ini beberapa aku tempel udah pada tumbuh akar teman-teman. Jadi kalau situasinya darurat yang udah kayak mau sekarat gitu, lebih cepat pemulihan untuk dia sehat lagi, tumbuh akar lagi, itu tempel aja di pohon teman-teman. Ini ya, akarnya bagus banget. Ini bulan waktu itu juga udah kayak sakit-sakit gitu, ini udah mulai segar lagi di sini. Ini dari seedling ya. Nah, karena cabeku ini nggak ada penanganan untuk jamurnya, jadi seperti ini teman-teman. Dan ini kemarin udah aku buangin ya, yang pernah patok-patok itu sering aku buangin, tapi tetap ternyata masih banyak yang tertular ya, karena mungkin sudah menyebar ya serbuk jamurnya. Kita mau ke depan situ teman-teman, aku ada rambutan ya. Nah, tadi aku panen cabai di sebelah situ teman-teman, dan ini di bagian agak sedikit ke depan di samping rumah ya, aku ada tanaman rambutan binjai dari okulasi ya teman-teman. Dari sebenarnya belum pasti apakah ini okulasi atau sambung pucuk atau yang pasti ini pendek udah berbuah ya teman-teman. Aku tanam di planter bag, tapi kemungkinan akarnya udah menembus planter bagnya. Ini kemarin ada teman ngasih durian, biasanya aku buang itu di sini, nanti bakal jadi kompos ya teman-teman, si kulit duriannya. Nah, untuk rambutannya kemarin itu ini 2 kali berbuah teman-teman. Yang sebelumnya berbuah 2 yang bisa dimakan ya. Sebelumnya waktu yang masih buah kecil banyak, tapi yang bisa dimakan hanya 2 sampai berhasil bisa dimakan. Dan buah kali ini lumayan banyak. Ini kemarin ada beberapa sudah merah tapi sudah dipanen. Jadi sisa beberapa aja. Nih, rambutannya cukup besar ya. Ada semutnya teman-teman. Rambutnya besar-besar dan rambutnya itu kaku ya, rambutan binjai, manis banget dan dia gampang mengelupas ya. Ini di bawah juga ada, tapi belum matang betul, belum merah. Jadi ini aku mau coba panen yang ini teman-teman, karena kemarin yang baru nyobain itu temanku sama suamiku, aku belum nyobain, jadi aku mau petik yang merah ini. Selain rambutan, aku ada juga belimbing. Kemarin itu ada beberapa yang aku bungkus, ini belimbing madu. Aku tanam di pot juga, sebelumnya di belakang, tapi kalau di belakang itu sudah penuh dengan sayuran, ini aku pindahin di bagian depan. Ada yang matang juga untuk belimbingnya. Ini buah belimbingnya teman-teman. Buah kali ini aman, ada yang aku bungkus juga ya, karena takutnya lalat buah ya teman-teman.
Aku ada selada siomak teman-teman. Selada ini mudah banget ya perawatannya, apalagi di tempatku cuacanya panas. Ini enggak rewel teman-teman, dan dia itu bisa berbudidaya atau menghasilkan benih mandiri teman-teman. Jadi ini nanti ini sudah mulai dewasa ya, dia sudah mulai tinggi, bakal insya Allah ya bakal berbunga dan menghasilkan benih. Ini ada beberapa aku tanam. Ini juga hasil dari benih dari yang sudah aku tanam sebelumnya ya teman-teman. Ini solusi di tempat aku. Jadi kalau untuk nanam selada, ini yang paling mudah. Yang kedua itu selada hijau ya teman-teman, selada yang biasa ya, yang keribo itu. Untuk rasanya itu sama ya teman-teman dengan selada keribo ya. Selada hijau atau selada merah itu rasanya sama ya teman-teman, cuman beda di bentuknya aja ya. Karena di tempatku cuacanya panas banget. Kalau aku tempatkan di tempat yang teduh, kekurangan sinar matahari ya. Tapi kalau di tempat yang panas, nanti daunnya nggak kuat ya, dia kayak terbakar gitu. Kalau di tempat yang teduh, kayak tangkainya tuh panjang-panjang gitu teman-teman, karena memang kurang sinar matahari ya. Ini keadaan di kebun belakang, cabenya sudah banyak yang merah di belakang. Yang aku kasih lanjaran pipa itu beberapa tanaman kacangku dimakanin mungkin tikus, karena yang dimakan tuh hanya bijinya teman-teman, biji kacang. Jadi buahnya itu nggak semuanya dimakan, hanya dipilihin bijinya aja. Bunga mawarku juga banyak yang mekar ya. Ini rajin dipotong ya teman-teman, nanti setelah berbunga, selesai berbunga ini dipotong, nanti bakal tumbuh tunas baru. Nah seperti ini. Ini selesai berbunga dari tangkai yang ini dipotong, kemudian tumbuh lagi tunas di sini. Nah ini sudah bakal bunga lagi. Dan bunga mawar ini minim duri ya teman-teman, jadi dia nggak nyangkut-nyangkut. Walaupun ada durinya tuh sangat sedikit, sama dengan buah nanasku. Duri yang di daun itu nggak terlalu banyak, hanya sedikit saja. Ini sudah selesai berbunga, ini harus dipotong. Kalaupun tidak dipotong sebenarnya nanti bakal tumbuh tunas juga, tapi kurang rapi, dan ini juga nanti nggak bakal produktif lagi yang bagian ujung. Kalaupun nanti tumbuh tunas di bagian ketiak daun ya teman-teman, nanti bakal tumbuh tunas. Oke, lanjut, aku mau petik cabai dulu. Di sini aku punya kangkung juga, udah cantik-cantik, tapi aku belum mau masak karena aku masih punya sayur. Jadi kangkungnya aku tunda dulu. Kebun pekaranganku tuh lebih aku manfaatkan atau hasilnya aku panen di saat aku memang sudah butuh ya teman-teman. Kecuali yang bisa aku simpan dulu di kulkas ya, kayak cabai atau tomat yang bisa aku bekukan, Tapi kalau untuk sayuran yang nggak bisa dibekukan, aku akan panen saat aku mau masak, supaya lebih segar, lebih fresh ya. Seperti kacang panjang, rasanya lebih manis ya teman-teman dibanding beli. Biasanya yang panen sendiri itu rasanya lebih manis teman-teman, karena lebih fresh ya. Baru petik langsung dimasak. Cantik banget cabenya. Di sini juga ada yang kena patek jamur, tapi nggak terlalu banyak teman-teman, nggak separah yang di bagian depan.
Ini tadi yang dari depan banyak yang hijau ya cabenya teman-teman. Yang di belakang alhamdulillah yang merah juga lumayan banyak. Oke, di sini cabenya yang ini nggak banyak buah yang sudah merah, tapi ini kita perhatikan banyak bunga-bunga baru teman-teman, bunga yang baru muncul ya untuk cabenya. Cuacanya panas, ada beberapa benih bayam belum aku panen, pasti beberapa sudah pada rontok. Nanti saat ada air entah dari siraman atau dari hujan ya, insya Allah bakal tumbuh untuk bayam-bayamnya. Ini juga ada dua jenis ya, bayam cabut sama bayam potong. Bayam potongnya juga udah mulai banyak bunga teman-teman. Untuk kacang panjangnya aku bakal pilih yang masih bagus dengan yang masih bagus itu buat aku masak ya teman-teman. Ini ada beberapa kan dimakanin tikus tapi dia udah tua, nanti bisa aku pakai buat benih. Aku panenin aja semua. Nah seperti ini nih, parah banget kan yang dimakan itu cuman biji kacangnya aja teman-teman. Ada lagi di situ kayaknya masih bagus, nanti dipilihin lagi. Ini ada kacang tunggak yang udah kering ya. Kita petik aja semua teman-teman, yang kacang tunggak yang udah tua dan juga kacang panjang ya, kacang sayur. Aku ada timun di sini, sempat aku bungkus teman-teman karena takut kena lalat buah ya. Sebelumnya itu ada buahnya satu tapi di sengat lalat ya, jadi ini aku bungkus teman-teman. Hasilnya bagus. Di sekitaran sini aku ada tempat yang kelihatannya berantakan ya teman-teman. Ini adalah harta karun aku, ini adalah jahe merah. Jahe merah yang selalu aku butuhkan, selalu ada teman-teman. Ini kemarin aku panen sore hari di sekitaran sini. Nah ini ada yang kecabut, bisa ditanam ulang karena di tempatku masih musim tikus yang suka cakar-cakar apa, acak-acak tanah ya, jadi mungkin bakal aku tanam dulu di wadah kayak pot atau di planter bag gitu ya. Nih jahenya tuh besar-besar teman-teman, masya Allah nih kalau dilihat ya. Ya di sini sering aku buangin sampah dapur teman-teman, jadi memang tumbuhnya bagus banget. Aku ada okra, ada beberapa yang udah tua tapi nggak apa-apa, tetap aku panen karena aku pakai buat infus water ya. Kalau yang muda masih bisa dimasak, tapi aku pakai buat infus water teman-teman. Di sini cantik banget ya, aku suka banget spot di sini.
Meskipun jagung belum ada buahnya, pare belum ada buahnya, tapi aku suka banget karena warnanya hijau, segar banget buat dipandang teman-teman. Dan aku ada kangkung, ada di sini aku ada kemangi ya. Ini mau lalap kapanpun, masya Allah nih, bayam juga cantik banget. Di sini sudah ada yang berbunga, bakal benih lagi. Jadi memang harus insya Allah harus lanjut ya teman-teman. Sekalipun kita sebagai pekebun kita nggak menanam, alhamdulillah semua ini bekerja dengan sendirinya teman-teman. Alhamdulillah dengan izin Allah aku masih bisa punya benih lagi yang insya Allah nanti bakal tumbuh lagi di kebun aku teman-teman. Kadang aku nggak harus nanam, nggak harus nyemai, tanaman-tanaman ini tetap bertumbuh di kebun aku teman-teman. Dan insya Allah ya untuk kacang tunggak itu juga mungkin nanti akan ada benih yang terjatuh karena aku nggak panen semuanya. Nanti insya Allah akan bisa tumbuh dengan sendirinya ya. Ada bayam besar, nyenengin banget punya kebun pekarangan teman-teman. Nah karena ini aku udah panen semua sayuran yang harus aku panen ya. Nanti ada beberapa kayak kangkung, kemangi, daun bawang bakal insya Allah ya aku akan panen nanti untuk kangkungnya. Dan ini harus aku ingat karena aku masih punya nanas yang belum aku panen, jangan sampai kelupaan lagi. Oke teman-teman, kita petik nanasnya di bagian depan ya. Ini untuk kacang panjang yang udah gendut-gendut ini kalau dipahami beda ya teman-teman. Untuk kacang panjang yang udah tua ini bakal dijemur nanti untuk benih selanjutnya ya. Dan ini hasil panen untuk dimasak ya teman-teman, atau dilalap ya. Kita tadi ada dua jenis ya, yang satu tua, terus ada lagi yang udah dimakan hama si tikus ya, atau ada hama. Jadi ini nanti yang masih bagus-bagus bisa dilalap atau dimasak. Bismillah. Panen. Tadi aku lupa nggak bawa pisau, jadi aku pakai gunting aja untuk panennya. Ini mahkotanya dua kayaknya teman-teman, bisa ditanam ulang. Alhamdulillah nanasnya bagus ya teman-teman, masih utuh. Alhamdulillah bisa panen nanas dari kebun pekarangan, senang banget ini. Insya Allah rasanya manis. Ini ada dua, bakal nanti bisa ditanam, bakal ini ya, bibit ya. Ini yang aku bilang nanasnya tuh nggak ada duri ya teman-teman. Jadi kalau ditanam di pekarangan tuh nggak ribet, dalam artian kalau kita lagi bersihin rumputnya itu nggak nyangkut-nyangkut di baju teman-teman, karena memang minim duri ya. Daunnya sedikit banget durinya, hanya kadang tuh hanya di ujung-ujung nih, sedikit banget. Yang ini nggak ada. Alhamdulillah dari kebun pekarangan aku bisa panen buah. Ini ada rambutan yang aku petik hanya dua, masih ada sisa, dan sebelumnya juga udah dipanen ya teman-teman. Seberapapun hasilnya alhamdulillah bisa menikmati hasilnya. Ada panenan yang lain juga, cabenya juga banyak, nanti bisa dibekukan, simpan di kulkas biar bertahan ya kalau memang kebanyakan. Sayurnya juga cantik-cantik. Semangat berkebun, sampai jumpa teman-teman.